Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama saya yaitu Pak Irfan. Di sini kita belajar lagi yaitu dengan pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Pada awal semester genap ini, di sini kita akan belajar dengan materi keberadaan komputer dan sejarah komputer. Jadi di awal semester genap ini kita akan belajar dengan materi sejarah komputer. Meskipun kita berganti materi, kita tetap melanjutkan materi di semester 1 dulu, yaitu program Microsoft Word. Jadi nanti ada materi tentang program Microsoft Word. Selain itu nanti kita juga belajar lagi materi di semester genap. Jadi ganti-ganti, ada materi Microsoft Word, ada di materi di semester genap. Sebelum kita belajar tentang sejarah komputer, di sini kalian tahu apa itu komputer atau pengertian komputer itu apa? Nah, silakan nanti disimak videonya dari awal hingga akhir supaya kalian nanti paham bagaimana sejarah komputer itu. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputere yang artinya menghitung. Gabungan dari kata kom yang berarti menggabungkan dan putere yang artinya memikirkan perhitungan. Jadi komputer itu berasal dari kata computere dari bahasa Latin yang artinya menghitung. Mengerti anak-anak ya? Saya lanjutkan. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Pengertian komputer sendiri adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Dulu di kelas 4, kalian sudah saya jelaskan tentang pengertian komputer. Di sini kita mengulang lagi pengertian komputer itu apa. Tetapi di materi kelas 5 ini ada sejarah komputernya. Jadi bagaimana awal pembuatan komputer itu dari pertama kali diciptakan atau dibuat dulu itu bagaimana? Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu sejarah komputer. Siapa penemu komputer pertama kali? Ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya ia berhasil menciptakan mesin perhitungan yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Nah, jadi sejarah komputer ini pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Beliau ini adalah pencipta komputer pertama kali dan membuat mesin perhitungan. Zaman dahulu komputer tidak secanggih sekarang ya anak-anak. Komputer zaman dahulu waktu diciptakan berupa mesin yang digunakan untuk perhitungan matematika. Jadi cuman bisa digunakan untuk berhitung saja.
Dengan berjalannya waktu, komputer mengalami perkembangan. Nah, perkembangan komputer ini sendiri ada beberapa generasi. Ya, generasi yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Nah, dari beberapa generasi ini nanti akan saya jelaskan satu persatu dari generasi pertama sampai generasi kelima. Generasi pertama kali diciptakan pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya mahal, sangat mahal. Jadi, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung yang sangat besar sekali, ya, dan menggunakan drum magnetik. Jadi kalau kalian lihat pada gambar, bentuknya seperti itu ya anak-anak. Di situ menempel pada tembok dan berupa tabung-tabung sangat besar sekali. Jadi belum seperti sekarang ini, generasi pertama dulu masih berupa tabung-tabung dan pengoperasiannya juga masih sangat sulit, untuk biayanya juga sangat mahal. Itu generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama yang pertama adalah mempunyai ukuran yang besar. Pada setiap komputer mempunyai program yang berbeda-beda. Untuk penyimpanan data dibuat silinder magnetik. Nah, ini adalah generasi pertama. Generasi kedua diciptakan pertama kali pada tahun 1956 sampai 1965. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Jadi, teknologi tabung vakum yang ada di generasi pertama itu mulai digantikan atau tergantikan di generasi kedua dengan yang namanya transistor. Jadi transistor ini bentuknya kecil, jadi tidak seperti tabung lagi dan bisa hemat energi. Kalau kalian lihat pada gambar, pada generasi kedua komputernya seperti itu ya anak-anak. Sudah tidak berupa tabung lagi, tapi sudah ada di meja. Bagaimana bentuk transistor itu? Bentuknya ada di gambar yang bawah itu adalah transistor-transistor yang terhubung pada komputer. Jadi pada generasi kedua sudah menggunakan transistor yang digunakan untuk mengoperasikan komputer di generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua, ukurannya lebih kecil dari generasi pertama, proses operasi sudah lebih cepat, daya listrik sedikit lebih banyak yang dibutuhkan, mulai digunakan penyimpanan data. Generasi ketiga awal diciptakan pada tahun 1965 sampai 1971. Dalam pemakaiannya pada generasi kedua, transistor membuat komputer lebih cepat panas. Dengan demikian, komputer generasi kedua mulai ditinggalkan.
Kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Jack Billy mencoba melakukan penelitian. Pada tahun 1958, ia menciptakan komponen yang lebih canggih, yaitu dinamakan dengan IC atau Integrated Circuit, chip kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi pada generasi ketiga ini, transistor yang ada di generasi kedua mulai ditinggalkan. Jadi ada seorang ilmuwan yang bernama Jack Billy mencoba melakukan penelitian bagaimana cara mengganti transistor itu dengan yang lain. Jadi beliau menciptakan yang bernama IC. Bisa digunakan atau mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi kalau kalian lihat pada gambar, pada generasi ketiga itu, seperti pada gambar itu ya anak-anak, sudah terlihat seperti komputer pada zaman sekarang, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Tetapi pada generasi ketiga ini masih menggunakan IC. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, ukuran lebih kecil dari generasi kedua, masih menggunakan IC Integrated Circuit, sudah menggunakan sistem operasi. Selanjutnya generasi keempat diciptakan pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi ini, komputer yang menggunakan chip IC kemudian dikembangkan lagi. Perusahaan Very Large Scale Integration mencoba melakukan pengembangan tersebut pada tahun 1971. Walhasil, satu chip tunggal dapat menampung ribuan komponen. Dari sinilah istilah personal komputer atau PC muncul. Nah, pada generasi keempat ini, chip yang dulu masih menggunakan IC dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration dan sudah berupa seperti komputer ya anak-anak ya. Pada zaman sekarang, kalau kalian lihat pada gambar sudah terlihat monitor, mouse, keyboard, CPU, dan sudah dinamakan dengan personal komputer atau PC. Ciri-ciri komputer generasi keempat sudah menggunakan mikroprosesor. Nah, di generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor, jadi sudah tidak menggunakan IC lagi. Ukurannya lebih kecil lagi, dipakainya LSI, Large Scale Integration. Generasi kelima. Nah, pada generasi ini bisa dibilang generasi zaman sekarang sampai generasi masa depan nanti. Generasi kelima kerap disebut sebagai komputer generasi masa depan. Beberapa bukti kecil adalah munculnya smartphone, tablet, laptop, dan banyak lagi. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Jadi anak-anak, generasi kelima ini bisa dikatakan generasi zaman sekarang karena sudah semakin canggih dan penggunaannya yaitu sudah menggunakan mikroprosesor. Jadi sudah tidak menggunakan transistor, sudah tidak menggunakan IC. Contohnya apa saja generasi kelima itu? Ada personal komputer atau PC. Ada laptop. Ada smartphone. Dari gambar-gambar yang
kalian lihat ini, pasti kalian semua sudah pernah menggunakannya. Dan kalian juga pasti sudah menggunakan kecanggihan dari alat-alat yang ada pada gambar tersebut. Nah, pada generasi masa depan nanti, mungkin ada teknologi yang lebih canggih lagi. Mungkin nanti kalau kalian sudah lulus SMA atau sudah kuliah, ada teknologi mungkin yang lebih canggih lagi, mungkin diantaranya menggunakan komputer tanpa disentuh atau menggunakan komputer dari jarak jauh. Nah, itu bisa saja nanti ketika kalian sudah besar nanti atau sudah dewasa, mungkin ada teknologi yang lebih canggih lagi. Ini pada generasi kelima. Kita tunggu saja perkembangan teknologi selanjutnya. Ciri-ciri komputer generasi kelima masih menggunakan teknologi LSI, proses informasi yang lebih cepat, fitur yang dimiliki semakin banyak. Ini anak-anak ya, generasi kelima, perkembangan teknologi zaman sekarang. Baik anak-anak, itu tadi materi yang sudah saya jelaskan dengan judul Sejarah Komputer dan Pengertian Komputer. Jangan lupa dipelajari materi yang sudah saya jelaskan dan silakan dicatat di buku tulis TIK apa yang sudah saya jelaskan pada video kali ini. Dan ketika selesai mencatat nanti tidak perlu dikumpulkan ke Pak Irfan atau difotokan terus dikirim lewat WhatsApp. Tidak usah ya anak-anak ya. Cukup kalian catat, dipelajari di rumah untuk persiapan ujian yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua materi yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa dipelajari dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.